Pagi itu matahari belum benar-benar hangat, tapi rumah tua di pinggir kampung sudah sibuk seperti biasa. Suara panci bergesek, asap kopi yang mengepul tipis, dan langkah-langkah kecil Lila yang sibuk menata piring di meja. Rumah itu warisan dari suami almarhum. Temboknya berlumut di beberapa sudut, lantainya miring sedikit ke arah dapur, dan jendela kayunya berderit kalau angin datang dari sawah. Bagi Lila, rumah itu bukan hanya papan dan bata. Di sana tersimpan suara tawa, kutangis, dan kenangan yang tak bisa dibeli. "Kamu mau minum lagi, Bu?" tanya Lila tanpa menoleh. Tangannya sudah memasukkan cangkir kerak ibu, yang duduk di kursi rotan dengan kain kafan tipis menutupi lututnya, mengangguk pelan. Mata ibu terlihat sayu lebih karena usia daripada lelah, dan rambutnya telah memutih seperti awan tipis di musim kemarau. Namanya Sumi. Ia menatap sepotong surat di meja. Surat yang baru saja dibawakan oleh petugas bank beberapa hari lalu. Surat itu seperti benda asing. Alamatnya jelas, tanda tangan pemiliknya jelas, tetapi maknanya belum sampai ke hati Sumi. "Ayo, duduk dulu," Nak Sumi bersuara. "Kita bicarakan ini baik-baik." Lila meletakkan piring dan duduk menghadap. Ia sudah mengira percakapan ini akan datang, tapi tetap saja ada ketegangan di dadanya. Setahun terakhir kehidupan mereka berubah setelah Lila diterima kerja di sebuah perusahaan di kota. Gaji awalnya tidak besar, tetapi janji-janji yang diberikan padanya mempertahankan mimpi kamar kecil yang rapi, sekolah anak yang lebih baik, dan tentu saja sekadar kebanggaan bisa pulang membawa sesuatu. "Bu," Lila membuka dengan suara yang sengaja dibuat tenang. "Kamu masih ingat rumah Pak D di kota itu yang dekat stasiun? Harganya kemarin naik lagi. Kalau kita jual rumah di sini, rumah ini kita bisa ambil DP untuk rumah kecil di kota. Aku sudah hitung, Bu. Kita tidak akan kekurangan. Aku yang urus semuanya." Sumi menandok. Jarinya mengusap serat kayu meja yang penuh bekas garis. Sejak suaminya meninggal, ia selalu percaya pada kehendak anaknya. Lila sering pulang membawa cerita baru. Ada tetangga yang sakit, ada sekolah yang menelpon untuk anak Lila, ada kesempatan untuk pekerjaan yang lebih baik. Kali ini Lila tidak membawakan oleh-oleh, hanya rencana selembar rencana yang tampak menjanjikan. "Kamu yakin, Nak?" Suara Sumi lembut. "Rumah ini sudah lama milik kita. Di sini ayahmu menanam jambu. Di sini kau belajar mengikat sandal. Kalau dijual, bagaimana kenangan-kenangan itu?" Lila menarik napas panjang. "Bu, kenangan itu tetap ada. Tapi rumah bisa diganti. Lagi pula, nanti aku akan sering menjenguk, Bu. Kita nanti tinggal di dekat rumahku. Aku akan belikan kasur yang empuk, AC, televisi. Kita tidak akan kerepotan lagi." Ada harapan di mata Lila, bukan sekadar materi, melainkan impian yang sudah ia susun rapih, seperti daftar belanja. Ia membayangkan ibu berdiri di balkon rumah baru, memandang lampu-lampu kota terpukau seperti menonton kembang api. Ia tidak berbohong tentang hal-hal itu. Ia memang berencana menjemput ibu. Janji itu ia ucapkan dengan ketulusan karena ia percaya pada kata-kata Nia sendiri. Sumi memandangi putrinya beberapa saat. Ia tahu Lila bukan anak yang tega mendustai, tetapi usia menurunkan kekuatan berpikirnya, terkadang membuat ia ragu dan mudah percaya. Ia tahu juga keadaan rumah ini. Atap yang bocor saat hujan deras, saluran air yang harus dibongkar ulang, dan tetangga yang sudah menua semua. Di kepala Sumi, menjual rumah itu seperti membuka jalan agar anaknya tak lagi menanggung beban kampung. Ia mengangguk pelan. "Kalau itu membuat kamu senang, Nak," kata Sumi akhirnya. "Jaga diri baik-baik di kota. Kalau sudah beres, panggil ibu. Aku tidak mau merepotkan." Mereka menandatangani beberapa berkas kecil, surat kuasa, fotokopi identitas, tanda terima uang muka. Notaris di kota mengurus sisanya, katanya. Uang itu datang seperti hujan tiba-tiba, cukup untuk membayar rumah baru, dan sisa sedikit untuk menutup kebutuhan sehari-hari selama beberapa bulan. Lila menaruh sebagian di laci meja, beberapa amplop rapi yang membuat Sumi menatapnya seperti benda ajaib. Pagi pindahan datang cepat. Mobil pickup menurunkan barang-barang, dan tetangga berdatangan membantu. Ada kesibukan, ada pelukan, ada tumpukan barang yang diangkut. Saat terakhir, Sumi berdiri di pintu, memandangi rumah yang sebentar lagi bukan lagi miliknya. Tangannya menggenggam kain kecil kesayangan suami, kain yang penuh bau keringat kerja keras. Lila menarik tubuh ibu ke pelukan. "Janji ya, Bu, nanti aku jemput, nanti kita hidup nyaman," bisik Lila di telinga ibu.
Sumi mengangguk, tetapi matanya tidak bisa menahan bercucuran. Cepatlah, Nat. Lila pergi ke kota 2 hari setelah rumah itu laku. Ia membawa beberapa koper, beberapa perabot kecil, dan kepala penuh rencana. Di kota, kehidupan berputar lebih cepat dari yang ia duga. Bos sering menambah pekerjaan. Ada lembur yang harus dihadiri. Lalu ada godaan kecil untuk menambah kenyamanan rumah baru. Sofa yang lebih bagus, televisi yang lebih besar, kursus untuk meningkatkan karier. Waktu seolah mengikis hari-hari, membuat janji-janji yang mudah terucap menjadi barang yang terselip di antara tagihan dan rapat di kampung. Sumi menepikan amplop uang yang Lila tinggalkan. Ia menempelkannya di buku catatnya, menulis tanggal dan jumlah seolah menyimpan benang untuk menunggu. Hari-hari berlalu dengan rutinitas yang tidak berubah. Memasak, membersihkan, menunggu bis kecil lewat jika harus ke pasar. Tetangga menawarkan bantuan, tetapi kebanyakan juga sibuk. Beberapa mengunjungi sebentar, menanyakan kabar, lalu pergi lagi. Suatu sore, ketika langit mulai orange, Sumi berdiri di depan rumah yang baru saja kosong. Semua perabot besar telah pergi. Hanya tersisa dinding, lantai, dan pohon jambu yang masih berbuah. Di seberang jalan, ada sebuah bangunan baru berdiri, rumah 2 lantai dengan cat yang masih basah dan papan nama kecil yang menandakan pemiliknya. Rumah baru, Lila dan keluarga. Jantung Sumi berdegup aneh. Ia tidak tahu mengapa, tetapi ia merasa sebuah jarak yang tak kasat mata muncul di antara mereka. Ia berjalan menyeberang jalan, mendekati pagar rumah baru itu. Dari balik jendela, terlihat tirai yang rapih, meja kecil, dan sebuah rak buku yang belum diisi penuh. Sumi mengetuk pagar perlahan, berharap putrinya muncul dan memeluknya seperti dulu. Pintu tidak membuka. Lampu di ruang tamu tetap redup, seperti menunggu. Ia mengetuk lagi 3 kali penuh harap. Tidak ada jawaban. Sumi duduk di anak tangga, menarik napas panjang dan menatap rumah putrinya. Langit makin gelap dan suara serangga mulai bersorak. Dalam hatinya ada janji yang belum ditepati. Ia menutup mata, memikirkan malam-malam mereka berbagi cerita di dapur rumah. Lama cerita yang tiba-tiba terasa jauh. Sumi menatap ke seberang jalan, menatap rumah yang kini ditempati oleh anaknya, dan merasa bahwa sesuatu yang lama telah berubah tanpa diajak bicara terlebih dahulu. Dia menunggu, namun antara menunggu dan pasrah, ada keputusan kecil yang mulai terbentuk di dalam kepalanya. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, kampung mulai sepi. Banyak anak muda merantau ke kota, dan rumah-rumah tua perlahan kehilangan penghuninya. Di antara rame-rame kosong itu, tersisa satu sosok tua yang masih setia setiap pagi menyapu halaman. Bu Sumi. Sejak rumah warisan dijual dan Lila pindah ke kota, Bu Sumi menumpang di rumah seorang tetangga yang baik hati, Bu Darsi. Tapi semakin lama, Bu Sumi merasa tidak enak hati. Ia tidak mau terus merepotkan orang lain. Aku masih bisa berdiri, masih bisa masak sendiri, katanya pada Bu Darsi dengan senyum yang menutupi kesepian. Namun, di hati kecilnya, Bu Sumi hanya menunggu waktu, menunggu Lila datang menjemputnya. Seperti janji di pagi terakhir saat mobil pickup membawa barang-barang pergi. Hari yang tenang, tapi sepi suatu pagi. Bu Sumi berjalan pelan menyusuri jalan kampung yang mulai ramai lagi setelah musim panen. Di tangannya, ada bungkusan daun pisang berisi sayur lodeh. Ia berniat menitipkan masakan itu pada Lila. Ia mendengar kabar dari tetangga bahwa Lila kini tinggal di rumah baru. Tak jauh dari situ di seberang jalan besar yang memisahkan kampung lama dan kompleks perumahan baru. Katanya, rumahnya di Blok C, yang dekat taman kecil itu, kata Bu Darsi. Oh, jadi dekat sini saja? Tanya Bu Sumi sambil tersenyum kecil. Iya, kalau sore suka kelihatan dari jalan. Bu Sumi berangkat pagi itu dengan langkah gontai, tapi matanya bersemangat seperti anak kecil yang mau bertemu keluarga. Ia menyeberang jalan, berdiri di depan pagar rumah yang catnya masih baru. Di sana tertulis nama yang ia kenal baik, keluarga Lila Pratiwi. Ia mengetuk pelan pagar itu. Tok, tok, tak ada sahutan. Ia mencoba lagi, sedikit lebih keras. Masih sama. Dari dalam, terdengar suara anak kecil tertawa. Ada juga suara laki-laki, berbicara dengan nada cepat, suara menonton televisi atau percakapan ringan. Bu Sumi menunggu sambil tersenyum. Dalam hatinya, ia berpikir, mungkin Lila sedang sibuk, tak apa, nanti saja.
Ia duduk di kursi beton dekat taman, memandangi rumah itu lama-lama. Ada tirai putih di jendela, pot bunga kecil, dan sandal anak-anak di depan pintu. Semua tampak bahagia. Tapi anehnya, tak ada satupun yang keluar menyapanya. Menjelang siang, panas mulai menyengat. Bu Sumi beranjak, meninggalkan bungkusan daun pisang di atas pagar, berharap nanti Lila akan menemukannya. Malamnya, ia kembali ke rumah kecil yang ia sewa dari hasil sisa penjualan rumah lama, sebuah rumah kosong yang dulunya milik tetangga yang pindah keluar kota. Letaknya tepat di seberang rumah Lila. Rumah kosong yang dihuni rumah itu kecil, hanya satu kamar, dapur sempit, dan halaman berdebu. Tapi bagi Bu Sumi, cukup. Ia menata tikar, kompor kecil, dan lemari tua peninggalan suaminya. Setiap malam ia menyalakan lampu minyak kecil di jendela, berharap Lila melihat dari seberang dan mengenalinya. Kadang, ia memandang rumah Lila dari balik tirai. Ia melihat cahaya terang dari ruang tamu, mendengar tawa anak kecil, dan bayangan Lila melintas di depan jendela. "Ah, Lila sudah besar sekali," gumamnya pelan. "Anakku kini bahagia." Setiap kali suara mobil berhenti di depan rumah Lila, Bu Sumi mengintip berharap anaknya akan menoleh ke arah rumahnya. Tapi tidak pernah. Kadang bahkan Lila lewat begitu saja, berjalan cepat tanpa menoleh, sibuk dengan telepon di tangannya. Waktu terus berjalan. Hari menjadi minggu, lalu bulan. Dan bungkusan daun pisang pertama yang dulu ia letakkan di pagar, kini sudah mengering, tersapu angin. Surat yang tak pernah sampai suatu sore. Bu Sumi menulis surat kecil di kertas bekas kalender. Tulisan tangannya bergetar, tapi isinya penuh kasih. "Lila sayang, ibu tinggal di rumah kecil seberang jalan. Jangan khawatir, ibu baik-baik saja. Kalau sempat, datanglah. Ibu ingin lihat cucu, walau sebentar. Ibu Rin." Ia melipat surat itu dan menitipkannya ke tukang sayur yang lewat, yang katanya sering memasok ke perumahan baru. Namun minggu berganti minggu, tidak ada jawaban. Lila tidak pernah datang. Bukan karena ia tidak mau, tapi karena ia tidak tahu. Surat itu hilang entah di mana. Di balik pagar sementara itu, di rumah seberang, Lila sibuk dengan kehidupan barunya. Pekerjaan makin padat, anaknya masuk sekolah, suaminya sibuk. Kadang, ketika ia keluar rumah, ia melihat sosok tua di seberang jalan, duduk di bangku depan rumah kosong. Tapi ia hanya menganggap itu warga kampung biasa. Tidak pernah terlintas di benaknya bahwa itu ibunya sendiri. "Kasihan, ya," kata suaminya suatu malam. "Ada nenek yang tinggal sendirian di situ. Mungkin keluarganya sudah pergi." Lila menatap keluar jendela, sekilas, tapi tidak berkata apa-apa. Dalam hatinya, ada sesuatu yang terasa ganjil seperti perasaan DJ Futapi. Segera ia abaikan. Ia terlalu sibuk untuk menoleh lebih lama. Dingin hujan pertama di musim penghujan datang deras sekali. Atap seng di rumah kecil Bu Sumi bocor di beberapa titik. Ia menaruh ember, menyalakan lilin kecil, dan duduk di tikar sambil mendengar suara hujan menghantam tanah. Tangannya menggenggam foto lama, foto dirinya bersama Lila kecil di depan rumah warisan yang dulu mereka jual. Ia menatap lama foto itu, mengusap sudutnya yang mulai robek. Lila pasti sudah besar, hidupnya baik, bisiknya pelan. Ia tersenyum, tapi matanya basah. Lampu minyak di jendela bergetar diterpa angin. Cahaya dari rumah seberang menyorot samar ke arah rumahnya, seolah mencoba menyentuh. Dan di tengah malam itu, Bu Sumi menatap ke arah rumah putrinya, seperti seorang ibu yang masih berharap bahwa esok pagi anaknya akan datang mengetuk pintu. Namun esoknya, tak ada yang mengetuk, tak ada yang datang. Hanya embun di kaca jendela, dan selembar surat yang belum sempat dikirim lagi. Sunyi yang berat, dua rumah yang hanya dipisahkan oleh jalan kecil, tapi di dalamnya ada dua hati yang semakin jauh. Seorang ibu yang menunggu, dan seorang anak yang lupa kalau jarak sebenarnya tidak diukur oleh langkah, tapi oleh ingatan. Hari demi hari berjalan seperti arus sungai yang lambat namun pasti, membawa waktu menjauh dari tepi. Rumah kecil di seberang jalan itu kini sudah menjadi bagian dari pemandangan yang biasa. Bagi orang-orang yang lewat, rumah itu hanyalah bangunan tua dengan cat mengelupas dan jendela yang jarang terbuka. Tak ada yang tahu bahwa di dalamnya tinggal seorang ibu yang tiap malam menyalakan lampu kecil agar anaknya tahu ia masih di sini. Bu Sumi tetap menjalani rutinitasnya dengan tenang. Meski usia membuat langkahnya semakin gontai, ia masih suka menyapu halaman di pagi hari, menanak nasi di panci kecil, dan menaruh segelas air di jendela setiap malam
kebiasaan lamanya agar roh suaminya tidak haus di perjalanan. Tapi kali ini ada kebiasaan baru, duduk di depan rumah, memandangi rumah Lila dari kejauhan. Cahaya dari rumah seberang setiap malam, lampu rumah Lila selalu menyala terang. Dari jendela kecil di kamarnya, Bu Sumi kadang melihat Lila sedang duduk bersama suaminya, mengajari anaknya menulis, atau sekadar makan malam bersama. Melihat itu, Bu Sumi tersenyum. Senyum yang hangat tapi penuh perih. Ia sering berbisik pelan, seolah berbicara dengan dirinya sendiri. Yang penting dia bahagia, meski bukan bersamaku lagi. Namun, semakin hari tubuhnya makin lemah, nafasnya cepat pendek, sendinya nyeri kalau hujan datang. Kadang ia batuk keras, sampai dadanya terasa sesak. Tapi ia menolak berobat ke puskesmas. Nanti saja, kalau Lila sudah datang. Katanya setiap kali tetangga menawari bantuan, ia percaya suatu hari anaknya pasti akan menepati janji itu. Lila dan kesibukan. Kota di sisi lain, kehidupan Lila di rumah barunya berjalan cepat dan sibuk. Ia bekerja dari pagi hingga malam. Sesekali ia berencana mengunjungi ibunya di kampung. Tapi entah kenapa, rencana itu selalu tertunda. Kadang karena pekerjaan, kadang karena alasan sederhana, seperti lagi banyak tugas anak, atau nanti saja pas lebaran. Suaminya pernah bertanya, "Ibumu belum kamu jemput lah? Katanya dulu mau dibawa ke sini." Lila menjawab cepat, "Iya, nanti mas. Aku juga belum sempat cari waktu. Lagi repot banget." Tapi di dalam hati, sebenarnya ia sering merasa bersalah. Ada suara kecil yang mengganggu pikirannya setiap kali melewati rumah seberang. Ia tak tahu kenapa rumah itu terasa begitu familiar, seperti ada sesuatu di sana yang memanggil. Tapi suaranya samar. Mungkin cuma perasaanku saja," katanya. Suatu malam sambil menutup tirai, dan tirai itu menutupi lebih dari sekadar jendela, ia menutupi jarak antara seorang anak dan ibunya sendiri. Surat yang tertinggal suatu sore. Hujan turun deras, air mengalir di sepanjang selokan, dan dedaunan menempel di jendela. Bu Sumi duduk di kursi kayu, berselimut sarung, menggenggam surat yang baru saja ia tulis. Tangannya gemetar, tapi tulisannya tetap rapi. "Lila sayang, ibu tinggal di rumah kecil seberang jalan. Ibu sering lihat lampu rumahmu menyala. Semoga kamu sehat, nak. Kalau sempat, mampirlah. Ibu ingin bicara sebentar saja." Ia tersenyum puas, menatap surat itu lama-lama. Tapi malam itu, hujan tidak berhenti. Ia terlalu lemah untuk keluar. Surat itu akhirnya diletakkannya di atas meja kecil, tepat di bawah foto lama yang sudah menguning. Malam yang sunyi beberapa hari setelahnya, cuaca berubah dingin. Langit selalu mendung, dan udara lembab menusuk tulang. Tetangga jarang lewat, dan suara ayam pun tak seramai biasanya. Di malam keempat setelah hujan panjang itu, lampu kecil di rumah Bu Sumi masih menyala. Tapi tidak ada suara batuk, tidak ada langkah kaki, tidak ada panci yang diketuk. Rumah itu diam, terlalu diam. Pagi harinya, seorang penjual sayur yang lewat mengetuk pagar, seperti biasa ingin menitipkan pesanan. Tidak ada sahutan. Ia mengintip dari celah jendela dan melihat Bu Sumi duduk di kursi dekat meja, kepalanya bersandar pelan. Senyum kecil masih tertinggal di wajahnya, dan di tangannya tergenggam selembar surat yang belum sempat dikirim. Penjual sayur itu menjerit, memanggil tetangga. Warga berdatangan. Semua terkejut, semua menyesal. Mereka tahu Bu Sumi tinggal sendirian, tapi tak ada yang menyangka akhirnya akan secepat itu. Malam harinya, kabar itu sampai ke rumah Lila. Kabar yang terlambat Bu Sumi meninggal. Suara Lila bergetar. "Iya mbak," jawab tetangga di telepon. "Beliau tinggal di rumah seberang jalan loh." Rumah kosong itu. Katanya beliau sering lihat lampu rumah mbak tiap malam. Lila terdiam lama. Rumah seberang jalan, rumah kosong itu, tubuhnya lemas. Dunia seolah berhenti sejenak. Ia berlari keluar rumah, menyeberang jalan, membuka pagar rumah kecil itu. Di dalam, udara lembab dan dingin, beraroma minyak tanah dan hujan lama. Dan di sana, di meja dekat jendela, ia melihat foto lama mereka berdua, serta surat yang belum sempat dikirim. Tangannya bergetar saat membaca, "Ibu tinggal di rumah kecil seberang jalan. Ibu sering lihat lampu rumahmu menyala." Lila menangis keras. Ia jatuh berlutut di lantai yang berdebu, menggenggam foto itu erat-erat. Ia baru menyadari sesuatu yang sangat menyakitkan. Selama ini, ibunya tidak pernah jauh. Ibu tinggal tepat di seberang, menunggu, melihat, mendoakan,
namun ia tak pernah memanggil, tak pernah datang. Hanya beberapa langkah jarak, tapi ia tidak sempat menyeberang. Di antara dua rumah beberapa hari setelah pemakaman, Lila masih sering duduk di depan jendela, memandangi rumah seberang yang kini benar-benar kosong. Tidak ada lagi lampu kecil menyala di malam hari. Tidak ada lagi siluet ibu tua di kursi depan rumah. Namun kadang, entah karena angin atau perasaan bersalah, Lila merasa seolah ada bayangan lembut berdiri di sana, menatapnya dari kejauhan. Suaminya pernah bertanya, "Kenapa kamu diam saja di situlah?" Lila hanya menjawab lirih, "Aku sedang menunggu ibu. Kali ini, biar aku yang menunggu." Dan sejak malam itu, setiap kali lampu rumahnya menyala, Lila selalu membuka sedikit tirainya, agar cahaya dari rumahnya menerangi rumah kecil di seberang, seolah berusaha menebus gelap yang dulu tak pernah ia perhatikan. Sebuah rumah tua yang dulu penuh doa, kini menjadi saksi penyesalan seorang anak yang terlalu sibuk mengejar hidup, hingga lupa bahwa seseorang yang ia cari sebenarnya selalu menunggu di seberang jalan. Sejak kepergian ibunya, hari-hari Lila terasa panjang dan hampa. Rumah yang dulu terasa hangat kini berubah dingin dan sunyi, meski selalu terang oleh lampu. Setiap sudutnya seolah mengingatkan ia pada sesuatu yang tidak bisa dikembalikan. Bau masakan ibu, suara sendok di dapur, bahkan cara ibunya tertawa, semua itu kini hanya tinggal gema di dalam kepala. Kadang, Lila terbangun tengah malam dan menatap jendela. Rumah kecil di seberang sana kini benar-benar gelap. Tak ada lagi lampu minyak di jendela. Tak ada bayangan sosok tua duduk di kursi. Hanya dinding kusam dan pohon pisang di samping rumah yang bergoyang diterpa angin. Namun dalam benaknya, Lila seolah masih melihat cahaya kecil di sana. Cahaya lembut yang dulu selalu ada, tapi tak pernah ia perhatikan. Rumah yang terlupakan beberapa minggu setelah pemakaman. Warga kampung mulai membersihkan rumah peninggalan Bu Sumi. Lila ikut datang. Saat ia melangkah masuk, bau lembab bercampur dengan aroma kayu tua langsung menyambut. Ia menyapu debu di meja menata piring-piring yang tertinggal dan menemukan barang-barang ibu Nia, selendang usang, kaleng bekas biskuit yang berisi foto-foto lama, dan buku catatan kecil yang sampulnya sudah menguning. Lila duduk di kursi tua tempat ibunya sering menatap ke arah rumahnya. Ia membuka buku catatan itu perlahan. Halaman pertamanya berisi tulisan tangan ibunya yang gemetar tapi rapi. "Hari pertama tinggal di sini. Rumah ini kosong, tapi hatiku tidak. Dari jendela, aku bisa melihat rumah anakku. Setiap lampu rumahnya menyala. Aku tahu dia baik-baik saja." Itu sudah cukup. Lila menutup buku itu sambil menggigit bibir. Air matanya jatuh satu-satu ke halaman berikutnya. Ternyata ibunya tidak pernah marah, tidak pernah menyesali. Ia hanya menunggu dengan cara yang paling sederhana dan paling menyakitkan di bawah pohon jambu di belakang rumah kecil itu. Masih berdiri pohon jambu tua. Dahannya condong ke arah halaman, buahnya berguguran di tanah basah. Lila mengenali pohon itu, pohon yang dulu ditanam ayahnya. Ibu pernah bilang, pohon itu ditanam waktu kamu lahir. Nak, selama pohon itu hidup, berarti doa kami untukmu belum berhenti. Kini pohon itu tetap hidup, tapi daun-daunnya mulai jarang. Lila memegang batangnya, merasakan kulit kasar yang dingin. "Maaf Bu," katanya lirih. "Aku terlalu sibuk jadi orang dewasa, sampai lupa jadi anakmu." Angin berhembus pelan, menggoyangkan daun-daun jambu, membuat suara lirih seperti bisikan. Seolah pohon itu menjawab, lembut tapi dalam. "Tak apa, Nak, Ibu sudah memaafkanmu jauh sebelum kamu sadar." Lila menongs dayam-dayam di bawah pohon itu. Keputusan baru beberapa hari kemudian, Lila bicara pada suaminya. "Mas," katanya pelan, "aku ingin memperbaiki rumah kecil seberang itu. Jangan dijual, jangan dikosongkan. Aku mau merawatnya." Suaminya mengangguk tanpa banyak tanya. Ia tahu, itu satu-satunya cara Lila bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Lila mulai membersihkan rumah itu. Ia mengecat ulang dinding, mengganti atap bocor, dan menata ulang dapur kecil di belakang. Tapi ia tidak mengubah semuanya. Kursi tua di dekat jendela tetap ia biarkan di tempatnya. Di situ ia meletakkan foto ibunya. Dan di sebelahnya, lampu minyak kecil. Sama seperti dulu, setiap malam sebelum tidur, Lila menyalakan lampu itu. Bukan untuk penerangan, tapi sebagai simbol bahwa cahaya ibunya masih ada. Kadang, dari rumahnya sendiri, ia menatap ke arah rumah itu dan merasa seolah ibunya sedang menatap balik dari seberang. Seperti dulu, kenangan yang hidup suatu sore, anak Lila
Dita, gadis kecil berumur 6 tahun, berlari ke arah rumah seberang sambil membawa buku gambar. "Ibu, aku mau gambar di rumah nenek," teriaknya riang. Lila tersenyum. "Boleh, tapi hati-hati ya." Dita duduk di kursi dekat jendela, tempat dulu almarhum neneknya biasa menunggu. Ia menggambar 2 rumah yang berhadapan. Satu rumah besar dengan atap merah, dan satu rumah kecil dengan lampu menyala. Di antara keduanya, ia menggambar jalan kecil Don di langit. Ia menggambar sinar matahari yang menghubungkan keduanya. Lila menatap gambar itu lama. Hatinya bergetar. "Kenapa kamu gambar lampu di rumah kecil itu, Nak?" Dita menjawab polos. "Soalnya di sana ada cahaya, Bu. Waktu aku duduk di sini, aku merasa hangat, kayak ada yang jagain." Lila, ia mengelus kepala anaknya sambil menahan air mata. "Mungkin benar, cinta seorang ibu tidak berhenti hanya karena kematian. Ia tetap tinggal. Dalam bentuk yang tidak kasat mata, dalam cahaya kecil, dalam udara hangat yang menenangkan." Malam yang tenang beberapa bulan berlalu. Rumah seberang kini bersih dan rapi. Warga kampung sering lewat, memuji Lila karena menjaga rumah peninggalan ibunya. Namun bagi Lila, itu bukan sekadar rumah peninggalan. Itu tempat ia belajar tentang makna sesungguhnya dari pulang. Setiap malam, ia masih menyalakan lampu minyak itu. Dan di saat semuanya sunyi, kadang ia merasa seolah mendengar suara lembut memanggil dari arah jendela. "Lila." Ia menoleh, tapi tentu saja tak ada siapa-siapa. Hanya angin malam dan cahaya kecil yang bergetar pelan di antara 2 rumah. Rumah anak yang dulu lupa, dan rumah ibu yang tak pernah pergi. Lila tersenyum. "Terima kasih, Bu. Sekarang giliran aku yang menjaga rumah ini." Dan cahaya itu, biarlah terus menyala. Lila akhirnya menemukan kembali ibunya. Bukan lewat wujud, tapi lewat kehadiran yang halus dan abadi. Rumah kecil itu kini menjadi tempat ziarah kenangan dan penebusan. Sebuah pengingat bahwa kasih ibu tak berhenti di waktu, tak padam di jarak, dan tak lenyap bahkan setelah maut. Waktu berjalan seperti angin sore di bulan Juli. Tenang, lembut, tapi membawa kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Sudah hampir 1 tahun sejak Bu Sumi dimakamkan, dan rumah kecil di seberang jalan itu kini berubah wajah. Cat dindingnya sudah diperbarui menjadi warna krem muda. Halaman bersih dengan pot bunga yang ditata rapi. Dan pohon jambu di belakang tumbuh kembali segar setelah Lila rajin merawatnya. Namun, meski semuanya tampak baru, ada satu hal yang tetap sama. Lampu kecil di jendela itu selalu menyala setiap malam. Rutinitas baru setiap sore setelah pulang kerja. Lila punya kebiasaan baru. Ia akan menyeberang jalan, masuk ke rumah ibunya, lalu duduk di kursi tua di dekat jendela. Kadang ia membawa teh panas, kadang hanya duduk diam sambil memandangi jalan. Di tempat itulah, setiap hari ia berbicara dengan ibunya, bukan dengan suara keras, tapi lewat hati. "Bu, tadi Dita dapat nilai bagus loh. Dia gambar pohon jambu kita di sekolah," katanya sambil tersenyum kecil. Atau kadang, "Bu, aku capek sekali hari ini tapi aku kuat. Karena ibu pasti juga dulu begitu." Tak ada yang menjawab, tentu. Tapi setiap kali angin melewati tirai jendela, Lila selalu merasa seperti ada belayan lembut menyentuh pundaknya. Ia tahu, ibunya mungkin memang sudah tidak bisa bicara, tapi kasihnya masih tinggal di udara rumah itu. Dita dan kisah nenek anak kecil Lila. Dita tumbuh makin penasaran tentang neneknya. Suatu sore, sambil bermain di halaman, Dita bertanya polos, "Bu, nenek kenapa nggak pernah datang?" Lila terdiam sebentar, lalu mengusap kepala anaknya. "Nenek sudah pergi jauh, Nak. Tapi dia nggak benar-benar hilang. Nenek ada di sini," katanya sambil menunjuk dada. Dita menatap bingung. Di hati, "Ibu?" "Ya, dan kadang kalau kamu duduk di kursi itu," Lila menunjuk kursi kayu tua, "kamu bisa rasakan kehangatannya." Dita lalu duduk di kursi itu, menatap keluar jendela. "Aku rasa hangat, Bu, kayak ada pelukan." Lila tersenyum, air matanya hampir jatuh. Malam itu, setelah Dita tidur, Lila menatap kursi itu lama sekali. Dalam hatinya, ia berjanji rumah kecil itu tidak akan pernah gelap lagi. Selama ia hidup, lampu di jendela akan terus menyala, tanda bahwa hubungan mereka belum berakhir. Surat yang ditemukan suatu hari, saat membersihkan laci tua di kamar ibunya, Lila menemukan sebuah amplop kecil berdebu. Di atasnya tertulis tulisan tangan halus. "Untuk Lila, bila suatu hari kamu pulang." Dengan tangan gemetar, Lila membuka amplop itu.
Di dalamnya ada secari kertas berisi tulisan yang hampir pudar. Nah, kalau kamu membaca ini, berarti ibu sudah tidak di dunia yang sama denganmu. Jangan menyesal. Hidup memang kadang memisahkan kita agar kita belajar menghargai waktu. Ibu tidak pernah marah, nak. Justru ibu bangga kamu berjuang. Tapi ingatlah, tidak ada rumah yang lebih indah dari hati yang mengenang dengan tulus. Jika nanti kamu kembali, jangan tangisi ibu. Cukup jaga cahaya di rumah ini, karena selama itu menyala, ibu masih di dekatmu. Lila menggenggam surat itu erat-erat. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia membayangkan ibunya menulis surat itu sendirian di malam hari. Mungkin ditemani suara jangkrik dan cahaya lampu minyak. Dan kini, bertahun kemudian, kata-kata itu sampai padanya seperti pesan yang menyeberangi waktu baik. Bu, bisik Lila pelan. Aku janji, aku akan jaga cahaya ini. Kembali hidup sejak hari itu. Rumah kecil itu mulai sering dikunjungi. Lila menjadikannya tempat berkumpul setiap akhir pekan. Tetangga datang, anak-anak bermain, dan Dita sering mengajak teman Temonia ke sana. Di meja kayu tempat surat itu ditemukan, Lila menaruh bingkai berisi tulisan tangan ibunya. Agar siapapun yang datang bisa membaca pesan sederhana itu. Rumah yang dulu menjadi saksi penyesalan kini berubah menjadi rumah kenangan dan kasih. Setiap orang yang masuk selalu bilang hal yang sama. Entah kenapa, rumah ini terasa damai sekali. Lila hanya tersenyum. Ia tahu jawabannya. Damai itu datang dari cinta yang tidak sempat diucapkan semasa hidup, tapi masih berputar di udara. Menjadi bagian dari setiap angin yang berhembus di jendela itu. Hujan dan doa setahun kemudian. Di hari yang sama saat ibunya meninggal, hujan turun lagi, deras seperti dulu. Tapi kali ini, Lila tidak menutup pintu. Ia duduk di kursi dekat jendela sambil menatap hujan jatuh di halaman. Di depannya, lampu kecil berkelip lembut, memantulkan bayangan samar di dinding. Lila menutup matanya dan berdoa, tidak dengan air mata, tapi dengan senyum yang tenang. Terima kasih Bu, sudah menunggu dulu, sekarang giliran aku yang menjaga. Di saat itu, seolah menjawab, lampu kecil itu bergoyang pelan karena hembusan angin. Dan meski hujan mengguyur, apinya tidak padam. Akhir yang tenang beberapa tahun kemudian, rumah kecil itu tetap berdiri kokoh. Dita tumbuh menjadi remaja, dan setiap kali ia belajar di ruang depan, ia selalu menyalakan lampu kecil di jendela. Lampu itu bukan sekadar penerangan, itu simbol cinta yang diwariskan. Lila sering menatap dari rumahnya sendiri, tersenyum melihat anaknya menyalakan lampu itu setiap senja. Begitulah Bu, bisiknya dalam hati. Cahayamu tak akan pernah padam. Sekarang, bahkan cucumu yang menjaganya. Dan di malam yang tenang itu, dua rumah itu kembali menyatu dalam kehangatan cahaya kecil di jendela. Cahaya yang dulu dinyalakan oleh seorang ibu yang setia menunggu, kini diteruskan oleh anak yang akhirnya mengerti makna dari pulang. Lila tidak lagi hidup dalam rasa bersalah, tapi dalam kesadaran bahwa kasih seorang ibu tidak pernah benar-benar pergi, ia hanya berpindah bentuk. Menjadi cahaya kecil yang terus menerangi, bahkan setelah segalanya gelap. Sudah bertahan-tahan berlalu sejak kepergian Bu Sumi, tapi entah mengapa, rumah kecil itu tetap terasa hidup. Bukan sekadar karena lampu kecil di jendela yang selalu menyala setiap malam, tapi karena ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Dengan logika rasa kehadiran, Lila sering merenung. Setiap kali ia menyeberang jalan menuju rumah ibunya, udara di sekitar terasa berbeda, lebih hangat, lebih lembut, dan seolah ada aroma melati samar yang menenangkan. Padahal, tak ada bunga melati di halaman itu sejak lama. Kadang, saat ia membuka pintu, angin seolah menyambutnya dengan bisikan halus, dan tirai jendela bergerak pelan meski udara di luar tenang. Dita, yang kini beranjak remaja, bahkan pernah berkata, Bu, rumah nenek itu kayak masih bernafas ya? Lila menatapnya sambil tersenyum. Iya nak. Karena cinta nggak bisa mati. Warisan yang tak tertulis. Suatu pagi, Lila mendapat surat dari kelurahan. Rumah warisan Bu Sumi yang dulu sempat dijual, ternyata belum resmi dialihkan karena masalah administratif. Artinya, secara hukum, rumah itu masih atas nama almarhumah ibunya. Pegawai kelurahan menyarankan agar Lila segera mengurus balik nama. Tapi malamnya, saat Lila duduk di rumah itu sambil menatap surat tersebut, ia merasa bimbang. Kalau aku ubah jadi namaku, rasanya seperti aku menghapus nama ibu dari sini. Gumamnya pelan. Ia menatap sekeliling. Dinding yang dulu dicat ibunya sendiri. Meja yang dibuat dari papan bekas oleh ayahnya.
dan kursi goyang yang setiap kayuhannya seperti menyimpan kenangan masa kecil. Akhirnya, Lila menulis surat balasan. Ia memutuskan tidak akan mengganti nama pemilik rumah itu. Ia izin nama Sumiati tetap tertera di dokumen itu sebagai bukti bahwa rumah itu masih milik seorang ibu yang menunggu dengan cinta kunjungan tengah malam-malam itu. Setelah mengirim surat keesokan harinya, Lila terbangun di tengah malam karena suara samar seperti langkah kaki dari arah rumah seberang. Ia keluar perlahan. Udara dingin menampar pipinya. Lampu kecil di jendela rumah ibunya berkelip lembut seperti biasa. Tapi kali ini ada bayangan seseorang di dalam tubuh Nia, kaku. Ia berpikir itu mungkin maling. Tapi semakin diperhatikan, sosok itu tampak duduk di kursi goyang. Dan bayangannya bergerak pelan, seperti seseorang yang sedang mengayun kursi sambil menatap keluar. Lila menahan napas, matanya mulai berkaca-kaca. Ia tahu siapa itu, bahkan tanpa bisa melihat wajahnya dengan jelas. "Bu," bisiknya. Namun ketika ia melangkah menyeberang, angin malam tiba-tiba berembus kencang, dan lampu kecil itu padam seketika. Rumah menjadi gelap. Ketika ia membuka pintu, tidak ada siapapun di dalam. Hanya kursi goyang yang masih berayun pelan, seolah baru saja ditinggalkan. Lila berdiri lama di sana. Tangannya gemetar, tapi hatinya hangat. Ia tahu, bukan rasa takut yang ia rasakan, tapi rasa rindu yang dijawab. Kisah dari tetangga beberapa hari kemudian. Salah satu tetangga tua, Bu Rasti, datang berkunjung. "Lila, tadi malam aku lihat lampu rumah ibumu nyala, terang banget. Kayak bukan lampu kecil itu," katanya sambil meneguk teh hangat. Lila tersenyum tipis. "Iya Bu, saya juga lihat, tapi anehnya," lanjut Bu Rasti, "aku dengar suara perempuan nyanyi dari dalam, suaranya lembut banget, kayak nyanyian untuk anak kecil." Lila menatap kosong sebentar, lalu tersenyum penuh arti. "Itu pasti Ibu, dia memang suka nyanyi sebelum aku tidur dulu." Dita dan suara lembut itu beberapa malam kemudian. Giliran Dita yang mendengar sesuatu. Ia terbangun sekitar pukul 2 dini hari dan berlari ke kamar ibunya. "Bu, aku dengar ada yang nyanyi di rumah nenek," katanya ketakutan. Lila terdiam sejenak, lalu menggandeng tangan anaknya dan membawanya ke jendela. "Coba dengar baik-baik," bisiknya. Dan memang, dari kejauhan terdengar samar suara lembut, seperti ham lagu Nina Bobo yang dulu sering Bu Sumi nyanyikan. Dita menggenggam tangan ibunya erat-erat. "Itu nenek, ya Bu." "Iya, nenek lagi jagain kamu." Air mata Lila menetes tanpa sadar. Tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena rasa tenang yang belum pernah ia rasakan selama ini. Rumah itu akhirnya bernyanyi waktu berlalu. Rumah itu perlahan menjadi tempat yang dihormati oleh warga sekitar. Banyak yang bilang, kalau mereka lewat depan rumah itu di malam hari, mereka mendengar suara halus seperti orang berdoa atau menyanyi pelan. Tidak menyeramkan, justru menenangkan. Lila tidak pernah berusaha menyangkal. Ia tahu, rumah itu memang tidak kosong. Ibu masih di sana, menjaga. Kadang ia duduk di kursi goyang sambil memejamkan mata, berharap bisa merasakan lagi kehadiran ibunya. Dan seringkali, dalam diam, ia benar-benar bisa mendengar bisikan lembut itu di telinganya. "Jangan takut, Nak. Rumah ini bukan tempat untuk ditinggalkan. Ini tempat untuk belajar pulang." Suatu sore menjelang maghrib, Lila duduk di beranda rumah ibunya sambil membaca buku. Angin sore bertiup lembut, dan di ujung jalan, matahari turun perlahan, menebar cahaya keemasan yang hangat. Dita duduk di sampingnya, bersandar di bahunya. "Bu," katanya pelan, "kalau aku besar nanti, boleh ya aku tinggal di sini?" Lila menatapnya dan tersenyum haru. "Boleh sayang, rumah ini memang buat kamu, buat aku." "Iya, tapi bukan cuma buat kamu, buat siapapun yang mau belajar apa arti pulang." Di dalam rumah, lampu kecil itu menyala lebih terang dari biasanya, memantulkan cahaya lembut di dinding tua. Dan saat itu, Lila bisa merasakan sesuatu yang ia tahu pasti. Ibunya sedang tersenyum. Angin sore kembali berhembus pelan, membawa aroma melati yang menenangkan. Dan di antara hembusan itu, terdengar bisikan lembut yang nyaris tak terdengar. "Terima kasih, Nak. Kamu sudah pulang." Rumah yang dulu menjadi simbol penyesalan kini berubah menjadi tempat yang hidup. Dijaga oleh cinta, dihuni oleh kenangan, dan diselimuti oleh kedamaian. Cahaya di jendela bukan lagi tanda penantian, melainkan pengingat bahwa kasih seorang ibu tidak akan pernah hilang. Ia hanya berubah bentuk, menjadi napas di udara, aroma di sore hari,
dan cahaya yang terus menyala di setiap hati yang pernah mencintainya. Waktu terus berjalan tanpa suara, tahun demi tahun berganti, dan rumah kecil di seberang jalan itu tetap berdiri, kokoh seperti dulu. Catnya memang mulai pudar lagi, dan beberapa genting sudah diganti. Tapi cahaya di jendela itu tak pernah padam. Satu-satunya tanda bahwa cinta masih tinggal di sana. Lila kini menua. Rambutnya mulai memutih di tepi, dan kerutan lembut menghiasi sudut matanya. Tapi senyum itu, senyum yang dulu jarang muncul sejak kepergian ibunya, kini selalu ada. Setiap pagi ia membuka jendela dan membiarkan sinar matahari masuk ke dalam rumah ibunya. Sambil berbisik pelan, "Selamat pagi, Bu. Aku masih di sini." Perubahan waktu Dita kini sudah kuliah di kota. Ia hanya pulang seminggu sekali. Tapi setiap kali pulang, yang pertama kali ia lakukan bukan menaruh koper, melainkan menyalakan lampu kecil di rumah nenek. "Kalau lampu ini nyala," katanya suatu hari sambil tersenyum, "aku ngerasa tenang, kayak semua baik-baik aja." Lila tahu perasaan itu. Ia juga dulu begitu, merasa bahwa cahaya di jendela adalah penjaga. Dan sekarang, ketika usianya semakin lanjut, Lila sering memandangi rumah itu dari seberang sambil memegang surat peninggalan ibunya yang sudah mulai menguning. Surat itu yang dulu membuatnya menangis, kini menjadi pengingat sederhana bahwa rumah ini bukan sekadar bangunan, tapi tempat bagi jiwa-jiwa yang mencintai tanpa syarat. Malam yang tak biasa suatu malam. Ketika hujan turun pelan, Lila merasa tubuhnya lemah. Ia baru saja selesai menyiapkan teh hangat dan duduk di kursi dekat jendela. Lampu kecil di rumah ibunya masih menyala, seperti biasa. Namun, malam itu, cahaya lampunya tampak lebih terang dari biasanya. Seperti ada sinar lembut yang menembus kabut hujan. Lila menatapnya lama. Senyumnya tipis. Ia merasakan sesuatu di dadanya. Bukan sakit, tapi rindu yang tiba-tiba terasa penuh dari keyohan. Ia seolah melihat bayangan seseorang berdiri di beranda rumah itu. Perempuan tua dengan selendang lusuh di bahunya, tersenyum lembut sambil melambai. Lila menatap tak berkedip. "Bu," suara itu lirih, nyaris hanya keluar sebagai napas. Dan entah mengapa, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Tapi kali ini, air mata itu terasa hangat, bukan menyakitkan. Keheningan yang indah keesokan paginya, tetangga menemukan Lila tertidur di kursinya. Wajahnya damai, seolah sedang bermimpi indah. Di tangannya masih tergenggam surat tua dari ibunya. Dan di seberang jalan, lampu kecil di rumah itu masih menyala terang. Tidak ada suara tangis yang pecah hari itu. Semua orang yang datang hanya terdiam lama di depan rumah itu, seolah merasakan kehangatan yang tidak bisa dijelaskan. Dita pulang dengan mata sembab. Ia duduk di kursi tempat ibunya ditemukan dan memeluk surat itu erat-erat. Ia membaca tulisan tangan neneknya, lalu menatap rumah di seberang jalan. "Sekarang ibu sudah pulang juga ya," katanya pelan. Dengan suara yang bergetar. 3 generasi di satu cahaya beberapa bulan berlalu. Dita memutuskan untuk tinggal di rumah neneknya. Ia merapikan halaman, mengecat ulang dinding, dan setiap sore ia duduk di kursi goyang yang dulu dipakai ibunya dan neneknya. Di situ, Dita mulai menulis kisah tentang neneknya yang menunggu, tentang ibunya yang menyesal, dan tentang rumah kecil yang menampung semua cinta itu tanpa pernah meminta balasan. Ia menulis dengan air mata dan senyum. Dan di akhir tulisannya ia menulis satu kalimat yang selalu ia dengar sejak kecil. "Tidak ada rumah yang lebih indah daripada hati yang belajar memaafkan." Siang itu, setiap malam, lampu kecil di jendela tetap dinyalakan. Bukan lagi karena ada yang menunggu, tapi karena ada yang menjaga. Suatu sore, di masa depan bertantahan, kemudian, rumah itu masih berdiri di pinggir jalan kecil yang sama. Dita kini sudah berkeluarga, dan ia sering duduk di beranda sambil memangku anaknya. "Lihat nak," katanya lembut sambil menunjuk jendela. "Itu lampu peninggalan nenek buyutmu. Dulu," katanya, "lampu itu nggak pernah padam. Dan sekarang tugas kita untuk menjaganya." Anak kecil itu tersenyum polos. "Berarti kalau lampu itu nyala, nenek masih di sini ya?" Dita mengangguk pelan. "Iya, sayang. Mereka semua masih di sini." Angin sore bertiup lembut, membawa aroma melati yang samar. Langit mulai jingga, dan cahaya dari jendela rumah itu kembali memantul lembut ke jalan depan. Dalam pantulan itu, Dita seolah melihat siluet 2 sosok perempuan berdiri berdampingan, satu tua dengan selendang lusuh, satu muda dengan senyum lembut, menatap ke arahnya sambil tersenyum.
Ia tak terkejut. Ia hanya tersenyum balik lalu berbisik, "Aku sudah di rumah, Bu, dan aku nggak akan pergi lagi." Rumah itu kini dikenal oleh warga sekitar sebagai rumah cahaya. Bukan karena terang lampunya, tapi karena setiap orang yang masuk ke sana selalu merasa damai. Di ruang tamunya tergantung foto 3 perempuan, nenek, ibu, dan anak, tersenyum dengan cara yang sama. Seolah waktu tak bisa memisahkan mereka. Setiap sore, lampu di jendela dinyalakan dengan tangan yang berbeda, tapi dengan alasan yang sama, untuk mengenang, untuk menjaga, dan untuk mengingat bahwa cinta seorang ibu tidak pernah mati. Rumah itu memang pernah dihuni orang lain, tapi pada akhirnya, rumah itu selalu tahu siapa penghuninya yang sejati. Dan di bawah cahaya lembut jendela yang tak pernah padam, terdengar bisikan halus di udara, suara 3 generasi yang menyatu dalam satu kalimat sederhana. Akhirnya, kita semua sudah pulang. Rumah itu tidak lagi menjadi tempat penyesalan, melainkan simbol cinta yang abadi. Cahaya di jendela bukan sekadar penerangan malam, tapi menjadi bukti bahwa kasih sayang seorang ibu mampu menembus batas waktu, menjaga, menunggu, dan akhirnya menyambut mereka yang belajar pulang dengan hati yang utuh.